wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, kelas manajemen reguler H, Akan menyampaikan materi mengenai Enterprise Resource Planning, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Endah Puspitasari, SEMM. Sebelumnya, perkenalkan saya Tina Sri Nuraini dengan NIM 3402220058. Perkenalkan, saya Siti Selma dengan NIM 3402220033. saya Dea Yulia Maharani dengan NIM 3402220032. saya Nadia Paramita dengan NIM 3402220029. Selamat menyaksikan. Action. Oke, standby, kamera ready, sound ready. 3, 2, 1, action. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning adalah sistem perangkat lunak manajemen bisnis terintegrasi yang mampu mengumpulkan, menyampaikan, mengelola, dan menafsirkan data dan informasi secara efisien berbagai proses bisnis yang berbeda. Ini termasuk akuntansi manajemen keuangan, alokasi sumber daya manusia, operasi manufaktur, dan distribusi. Sistem Enterprise Resource Planning sebagai bagian dari SIM dapat mengotomatiskan dan mengintegrasikan berbagai proses bisnis seperti proses pesanan, manajemen interior, dan pelaporan keuangan. Ini tidak hanya meningkatkan efisien tetapi juga memungkinkan organisasi untuk beroperasi dengan skala yang besar tanpa meningkatkan proporsional dalam sumber daya manusia. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan yang didasarkan pada rangkaian modul perangkat lunak terpadu dan database pusat umum. Database mengumpulkan data dari berbagai divisi dan departemen di perusahaan dan dari sejumlah besar proses bisnis utama di bagian manufaktur dan produksi, keuangan dan akuntansi, penjualan dan pemasaran, dan sumber daya manusia, membuat data tersedia untuk aplikasi yang mendukung hampir semua dari aktivitas bisnis internal organisasi. Ketika informasi baru dimasukkan dalam satu proses, informasi tersebut segera tersedia untuk proses bisnis lainnya. Manajemen dapat memperoleh informasi kapan saja, juga bisa menghasilkan data perusahaan untuk analisis manajemen, biaya produksi, dan probabilitas. Selanjutnya, materi mengenai evolusi ERP. Tahap 1, tahun 1960-an, ERP merupakan tahap awal terbentuknya atau terciptanya perangkat lunak. ERP ini dapat menawarkan berbagai konsep perencanaan kebutuhan material seperti kerangka kerja produksi material dalam gudang. Tahap 2, tahun 1970-an, close up ERP merupakan tahap kedua yang tidak hanya terbatas pada konsep perencanaan kebutuhan material, tetapi juga pada alat bantu penyelesaian masalah prioritas, seperti tenaga pemenuhan area manajemen produksi barang. Tahap 3, tahun 1980-an, ERP 2 Manufacture Resource Planning merupakan tahap penyempurnaan closed loop ERP dengan menambahkan dua buah area elemen, yang area keuangan dan area manajemen human resource ke dalam sistem. Tahap 4, tahun 1990-an, ERP merupakan tahap penyempurnaan sistem sebelumnya, yaitu ERP 2 dengan memperluas integrasi keuangan hingga dapat melintas batas fungsi-fungsi organisasi atau departemen tiap-tiap kerja, sehingga mengelola proses bisnis dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Tahap 5, tahun 2000-an, Extended ERP merupakan perluasan fungsi-fungsi yang ada pada sistem ERP sebelumnya dan menjembatani komunikasi dengan supplier dan konsumen. Dapat diartikan, tahap ini adalah penyempurnaan pengembangan dari sistem ERP yang dikenal saat ini. Konsep ERP atau Enterprise Resource Planning merupakan singkatan dari 3 elemen kata. Yang pertama, enterprise atau perusahaan organisasi, yang kedua resource atau sumber daya, yang ketiga planning atau perencanaan. Jadi, Enterprise Resource Planning merupakan konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya perusahaan, yaitu berupa paket aplikasi program terintegrasi dan multimodul yang dirancang untuk melayani dan mendukung berbagai fungsi dalam perusahaan sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien dan dapat memberikan pelayanan lebih bagi konsumen yang akhirnya dapat menghasilkan nilai tambah dan memberikan keuntungan maksimal bagi semua pihak yang berkepentingan atas perusahaan. Konsep dasar ERP dapat diterjemahkan sebagai berikut. Yang pertama, ERP terdiri atas paket software komersial yang menjalin integrasi yang mulus atas semua aliran informasi di perusahaan yang meliputi keuangan, akuntansi, sumber daya manusia,
rantai pasok dan informasi konsumen. Yang kedua, sistem ERP adalah sistem informasi yang dapat dikonfigurasi yang mengintegrasikan informasi dan proses yang berbasis informasi di dalam dan melintas area fungsional dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, ERP merupakan satu basis data, satu aplikasi, dan satu kesatuan antarmuka di seluruh enterprise. Karakteristik sistem ERP. Yang pertama, paket perangkat lunak yang didesain untuk lingkungan pelanggan pengguna server, apakah secara tradisional atau berbasis jaringan. Yang kedua, memadukan sebagian besar dari proses bisnis. Yang ketiga, memproses sebagian besar dari transaksi perusahaan. Yang keempat, menggunakan database perusahaan. Secara tipikal, menyimpan setiap data sekali saja. Yang kelima, memungkinkan akses data secara real time. Yang keenam, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Yang ketujuh, menunjang sistem multi mata uang dan bahasa yang sangat diperlukan perusahaan multinasional. Yang kedelapan, memungkinkan penyesuaian untuk kebutuhan khusus perusahaan tanpa melakukan pemrograman kembali. Infrastruktur sistem ERP dibagi menjadi 3 bagian penting. Yang pertama, people. Dalam penerapan sistem ERP, orang yang terlibat memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam hal komitmen waktu, dukungan top manajemen, rasa memiliki, rasa semangat, dan rasa perlawanan yang minimum. Yang kedua, proses. Infrastruktur ini berkaitan dengan proses bisnis yang berjalan dalam proses bisnis yang akan datang terkait dengan penerapan sistem ERP. Yang ketiga, teknologi. Teknologi adalah infrastruktur ERP yang membutuhkan biaya yang relatif besar karena meliputi infrastruktur jaringan, hardware, dan juga software yang digunakan dalam penerapan ERP. Selanjutnya yaitu manfaat dan tujuan organisasi membeli Enterprise Resource Planning. Menurut Martin et al. 2002 ada 6 manfaat ERP, 3 diantaranya berhubungan dengan bisnis, yaitu yang pertama, integrasi data yang menyebabkan akses data ke unit bisnis lain, fungsi-fungsi lain, proses-proses dan organisasi meningkat. Yang kedua yaitu menyediakan cara lain untuk melakukan bisnis, yaitu melalui rekayasa proses bisnis menuju koorientasi proses dan pengurangan biaya proses bisnis. Yang ketiga yaitu menyediakan kemampuan global dengan menyediakan globalisasi melalui proses bisnis yang umum dan kelas dunia. Yaitu selanjutnya ada 2 manfaat Enterprise Resource Planning berhubungan dengan teknologi informasi. Yang pertama, manfaat waktu yang lebih cepat, biaya yang lebih relatif, lebih murah, dan kemampuan dari paket. Yang kedua, manfaat arsitektur teknologi informasi yang digunakan dapat menghemat biaya. Selanjutnya, satu manfaat Enterprise Resource Planning yang berhubungan dengan bisnis dan teknologi informasi adalah fleksibilitas menggunakan client service system yang mudah dikembangkan sesuai dengan pertumbuhan bisnis. Selanjutnya, berdasarkan ke-6 manfaat yang ada, Martin et al. Memisahkan kembali ke dalam 2 tujuan organisasi membeli paket Enterprise Resource Planning, yaitu yang pertama, integrasi data merupakan hal yang utama dicari pembeli paket Enterprise Resource Planning, baik dengan tujuan aktivitas mata rantai maupun aktivitas bisnis fungsional. Yang kedua, yaitu kemampuan global dinilai lebih tinggi untuk pembeli dengan tujuan aktivitas mata rantai dibandingkan dengan pembelian dan tujuan mendukung aktivitas fungsional. Martin et al. Membagi 2 tujuan organisasi membeli paket Enterprise Resource Planning, yaitu yang pertama, untuk menerapkan aktivitas-aktivitas mata rantai, yaitu aktivitas mulai dari logistik bahan mentah, produksi, logistik bahan jadi, dan penjualan, pemasaran, dan jasa purna jual. Yang kedua, untuk mendukung aktivitas bisnis fungsional meliputi proses akuntansi, keuangan, sumber daya manusia, dan fungsi-fungsi lainnya. Selanjutnya yaitu keuntungan pengguna ERP. Ada pun beberapa keuntungan dari pengguna sistem informasi terpadu dalam konsep ERP. Antara lain yaitu yang pertama, ERP menawarkan sistem terintegrasi di dalam perusahaan sehingga proses dan pengendalian keputusan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yang kedua yaitu ERP juga memungkinkan melakukan integrasi secara global. Halangan yang tadinya berupa perbedaan valuta, perbedaan bahasa, dan perbedaan budaya dapat dijembati secara otomatis sehingga dapat
diintegrasikan. Yang ketiga, ERP tidak hanya memadukan data dan orang, tapi juga menghilangkan kebutuhan pemutakhiran dan sinkronisasi banyak sistem komputer yang terpisah. Yang keempat yaitu ERP memungkinkan manajemen mengelola operasi, tidak hanya sekedar memonitor saja. Dengan ERP, manajemen tidak hanya mampu untuk menjawab pertanyaan bagaimana dengan keadaan kita, tetapi lebih mampu menjawab pertanyaan apa yang kita kerjakan untuk menjadi lebih baik. Yang kelima, ERP membantu melancarkan pelaksanaan manajemen supply chain, kemampuan memandukannya. Selanjutnya, kelemahan Enterprise Resource Planning. Terdapat beberapa kelemahan dalam ERP. Di antaranya, yang pertama, implementasi ERP sangat sulit karena penerapan yang terintegrasi dan organisasi harus mengubah acara berbisnis. Yang kedua, biaya implementasi ERP yang sangat mahal. Yang ketiga, organisasi hanya memikirkan manfaat yang besar dari penerapan ERP, tetapi tidak mempersiapkan personalnya untuk berubah. Yang keempat yaitu para personal dibebani dengan tanggung jawab yang besar dengan kesiapan yang kurang baik mental maupun keahliannya. Selanjutnya, dampak integrasi. Dengan mengimplementasikan sistem ERP di suatu organisasi akan mengintegrasikan sistem yang berakibat. Yang pertama, perubahan yang dilakukan pada suatu modul secara otomatis akan memutakhirkan modul lainnya bila informasi yang diubah berkaitan dengan modul tersebut. Yang kedua, integrasi secara sistem bisa terjadi dengan syarat bahwa seluruh perusahaan harus menggunakan suatu sumber data yang sama. Yang ketiga, transparansi data. Semua user yang mempunyai akses ke sistem akan dapat melihat semua informasi yang paling mutakhir setiap saat diperlukan. Selanjutnya, aplikasi Enterprise Resource Planning meliputi yang pertama, fungsi akuntansi, yang kedua, fungsi keuangan, yang ketiga, fungsi sumber daya manusia, yang keempat, fungsi pemasaran, dan yang kelima, fungsi logistik. Selanjutnya, modul dalam ERP. Secara umum, modul yang ada dalam ERP diantaranya, yang pertama, Human Resource, yaitu modul sumber daya manusia membantu tim SDM untuk manajemen sumber daya manusia yang efisien. Yang kedua, inventory. Modul inventaris dapat digunakan untuk melacak stok barang. Item dapat diidentifikasi dengan nomor seri unik. Yang ketiga, sales dan marketing, yaitu proses penjualan tipikal mencakup proses seperti permintaan penjualan dan analisis, penanganan pertanyaan, penyusunan kutipan, penerimaan pesanan penjualan, penyusun faktur penjualan dengan perpajakan yang tepat, pengiriman atau pengiriman bahan atau layanan, melacak pesanan penjualan yang tertunda. Yang keenam yaitu Customer Relationship Management. Departemen CRM membantu meningkatkan kinerja penjualan melalui layanan pelangganan yang lebih baik dan menjalin hubungan yang sehat dengan pelanggan. Yang ketujuh yaitu Engineering atau Production. Modul produksi sangat membantu industri manufaktur untuk menghasilkan produk. Modul ini terdiri dari fungsi-fungsi seperti perencanaan produksi, penjadwalan mesin, penggunaan bahan baku, persiapan, lacak ramalan kemajuan produksi harian, dan pelaporan produksi aktual. Yang terakhir yaitu manajemen rantai pasokan. Modul SCM mengelola aliran item produk dari produsen ke konsumen dan konsumen ke produsen. Peran umum yang terlibat adalah produsen, super stokis, distributor, pengecer, dan lain-lain. Sekian video dari kami. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian materi. Jangan lupa like, comment, And share ke teman-teman kalian. Thanks Thank for you for watching. watching. Bye-bye.